Shalom, salam jumpa dalam kasih Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam bersama saya Pendeta Endang Balang. Kali ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui teks bacaan Injil Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-13 di bawah terang tema kemuliaan Kristus dalam penderitaannya. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup yang telah menjadi manusia. Saat ini kami telah bersiap diri terlebih hati untuk mendengarkan akan firman-Mu. Untuk itu kami mengundang Roh Allah yang kudus memampukan kami, sehingga kami mampu untuk memahami perkataan-perkataan firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bersabdalah bagi kami, kami siap mendengarkannya. Amin. Yang menjadi ayat perenungan yaitu ayatnya yang ke-2b hingga ayatnya yang ke-3. Demikian sabda Tuhan. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia adalah setiap orang beriman yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi memelihara firman itu dalam hari-hari hidup kita. Shalom. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saudara percaya Allah itu mulia? Apakah saudara dan saya paham tentang kemuliaan Allah? Apa yang membuat Allah itu mulia? Atau apa yang bisa kita jelaskan kepada banyak orang tentang kemuliaan Allah? Banyak orang Kristen lebih memahami Allah sebagai Allah yang berkuasa, karena Dia adalah pencipta dunia ini, dan Allah disebut Allah yang berkuasa karena Dia mampu untuk mengusir setan. Banyak juga orang Kristen yang memahami Allah sebagai Allah yang baik dan penuh kasih. Karena dalam karya pelayanan Yesus di dunia, kita tahu bahwa Yesus melakukan banyak hal. Yesus menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, orang miskin ditolong. Dia melepaskan kita dari berbagai penderitaan hidup. Dan ketika kita memahami Allah sebagai Allah yang berkuasa dan Allah yang baik atau penuh kasih, itu dikarenakan berkaitan langsung dengan karya Allah untuk kehidupan kita umat manusia. Lalu bagaimana dengan Allah itu adalah Allah yang mulia? Dalam peristiwa transfigurasi yang dikisahkan oleh Injil Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-13 dapat menolong kita untuk memahami apa yang dimaksudkan sebagai Allah yang mulia. Peristiwa transfigurasi ini adalah dipahami sebagai sebuah peristiwa perubahan bentuk atau rupa yang terjadi dan dialami oleh Yesus di Gunung Tabor. Dan melalui kisah yang dikisahkan oleh Markus pasal 9 ini, saya mencatat beberapa hal untuk kita renungkan. Yang pertama, kita melihat ayat 2b hingga ayatnya yang ke-3a. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka,
dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Dikisahkan bahwa saat Yesus mengalami transfigurasi atau berubah rupa, wajahnya bercahaya dan pakaiannya putih berkilat-kilat. Wajahnya bercahaya karena di dalam diri Yesus memancarkan sinar terang abadi. Ini berarti bahwa sepanjang masa kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus memancarkan wajah kasih-Nya, kita bisa mengingat dalam ucapan berkat yang seringkali kita dengar dalam pelayanan-pelayanan ibadah minggu, bahwa Allah memancarkan sinar kasih-Nya kepada kita untuk menghadirkan kasih dan damai dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak di antara kita sebagai orang beriman, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan, kecemasan, kesulitan. Dan ketika Allah memancarkan sinar kasih-Nya kepada kita, itu tanda perkenanan Tuhan bagi kita. Untuk Dia menyelidiki, Dia memahami apa yang sedang saudara dan saya rasakan, dan Dia menghadirkan damai dan ketentraman kepada kita. Allah itu mulia ketika Ia memancarkan sinar kasih-Nya bagi kita. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka mengalami sebuah sukacita dan kebahagiaan lewat apa yang mereka saksikan. Allah hadir untuk memberikan ketentraman bagi mereka. Allah dimuliakan. Hal yang kedua, dalam momen transfigurasi yang dialami oleh Yesus, di situ disebutkan bahwa tiba-tiba terdengar suara yang berkata, pada ayat 7a, demikian. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi. Pernyataan ini ditujukan kepada Yesus, bukan kepada Musa, dan juga bukan kepada Elia. Kita melihat kembali kisah tentang Yesus dibaptiskan. Pernyataan yang sama juga yang dikumandangkan, inilah anak yang kukasihi. Itu adalah awal pelayanan Yesus. Dan ketika Yesus akan mengakhiri ending pelayanannya di dunia, pernyataan yang sama juga dikumandangkan. Inilah anak yang kukasihi. Ini adalah sebuah tanda pengutusan. Ketika awal karir Yesus, pernyataan ini diungkapkan, dan menjelang akhir pelayanan Yesus, itu juga ditegaskan kembali. Dan ini memberi penegasan kepada kita bahwa Yesus adalah juru selamat manusia yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Misalkan dalam Yesaya 42 ayatnya yang pertama. Yang kedua, bahwa Yesus dimuliakan karena Dia adalah juru selamat. Yang ketiga, kita melihat ayat 7b. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Yang perlu untuk kita garis bawahi adalah kalimat dengarkanlah dia. Siapa yang harus didengar? Yang harus didengar adalah Yesus, Sang Firman yang hidup, bukan Elia atau Musa. Dalam pandangan dan menjadi pergumulan orang Yahudi atau orang Israel, mereka menanti akan kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan. Dan mereka sering menyebut hukum Taurat sebagai hukum Musa.
karena Musa lah yang mengajarkan Taurat kepada bangsa Israel. Tetapi seringkali bangsa Israel mereka lupa bahwa hukum Taurat itu datang dari Allah. Musa hanya sebagai perantara untuk mengajarkan hukum-hukum itu kepada bangsa Israel, tetapi bukan Musa yang melahirkan hukum. Jadi kalau pernyataan bahwa dengarkanlah dia, berarti yang harus didengar adalah Yesus sendiri, sang pemilik hukum itu. Kita juga melihat Elia, karena dalam kisah ini disebutkan bahwa ketika Yesus mengalami transfigurasi, di situ nampak ada Musa dan ada Elia. Tetapi yang dimaksudkan adalah, dengarkanlah dia adalah Yesus sendiri. Elia, dia terkenal dengan keperkasaannya melawan 450 Nabi Baal. Seorang diri saat kekeringan terjadi, kelaparan yang hebat, dan juga tidak turunnya hujan yang berkepanjangan bagi umat Israel. Lalu Nabi Baal mereka berdoa, tetapi doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Elia tampil, dia mengalahkan nabi-nabi Baal dengan berdoa, meminta hujan, dan hujan itu turun. Tapi bukan Elia yang dimuliakan, karena Tuhanlah pemberi hujan. Jadi memberi penegasan kepada kita bahwa dalam peristiwa transfigurasi itu dan pernyataan yang disampaikan bahwa dengarkanlah dia, memberi penegasan kepada kita bahwa yang harus dipuji, yang harus didengar adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mengalami kemuliaan Allah, atau kita menyaksikan kemuliaan Allah, seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ataupun berdasarkan pengalaman iman kita bersama Kristus, hendaklah kita tidak menjadi pribadi yang sombong rohani, tetapi biarlah melalui pengalaman iman itu, Tuhanlah yang dipermuliakan. Hal yang berikut, kita masih sama merenungkan tentang pernyataan kalimat yang mengatakan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia, dalam hal ini kita mendengarkan Yesus. Tidak hanya sekedar kita percaya pada firman Tuhan, tetapi harus lebih dari itu. Ketika kita hanya sebatas percaya, tapi harus lebih dengan kita melakukan firman Tuhan. Kita tidak hanya bisa sebatas percaya bahwa Allah itu Allah yang mulia. Tidak hanya sebatas kita mengagumi. Tetapi Allah yang mulia yang kita percayai harus dibuktikan lewat ketaatan kita kepada firman-Nya. Ketaatan kita yaitu kita memuliakan Kristus lewat kehidupan kita. Kita harus mencerminkan kemuliaan Allah lewat hidup kita, supaya melalui perbuatan baik kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Melalui kisah ini juga memberi pesan penting kepada kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus dimuliakan melalui penderitaan. Karena itu kita sebagai murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus, kita juga harus berani untuk keluar dari zona nyaman, masuk pada zona ketidaknyamanan. Ketika Petrus bersama kedua sahabatnya menyaksikan peristiwa transfigurasi, Yesus dimuliakan di atas gunung. Apa respon mereka? Mereka mengatakan kepada Yesus bahwa mereka ingin untuk membuat sebuah kemah. Mereka mewakili kita sebagai manusia untuk ketika kita mengalami kenyamanan, kita berusaha untuk tetap ada pada posisi tersebut. Tetapi mari kita belajar dari Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan itu didapat melalui penderitaan. Mari kita memberi diri kita sebagai alat Tuhan yang luar biasa, agar melalui kehidupan kita, kita berani untuk siap menderita bagi Kristus,
sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Allah itu mulia. Kita mengalami kemuliaan Allah melalui pengalaman iman kita. Karena itu kita harus siap untuk memberi diri kita menjadi Allah Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita dengan sabdanya. Amin.